Oke, kita hari ini belajar terkait analitika bisnis, ya kan? Materinya linear programming. Kebetulan kemarin Bang Moses itu nelfon aku, ya kan? Minta tolong dijelasin ulang sedikit terkait materinya, dan ini kita belajar hari ini. Nggak usah banyak ngoceh kali ya. Kita langsung lihat aja di sini. Aku udah share screen. Oke, jadi tipikal soal linear programming itu eh, pasti mirip-mirip, pasti semuanya punya hal-hal yang sama gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ya kan. Selalu linear programming itu punya yang namanya produk ya. Produk ini nantinya kita sebut sebagai variabel. Terus kemudian semua variabel-variabel ini untuk diproduksi ya atau untuk memenuhinya itu butuh yang namanya resource atau ketentuan-ketentuan tertentu gitu ya. Ya. Nah, di sini resource-nya kebetulan adalah kalau di sini buruh dan bahan. Nah, buruh dan bahan ini kan barangnya itu finite ya atau terbatas, bukan infinite. Kalau infinite itu ya berarti ya santai aja gitu, nggak perlu ada yang namanya linear programming, ya kan? Nah, ini yang pasti akan jadi constraint. Nah, terus apalagi? Nah, ini keuntungan. Keuntungan ini nanti dia adalah yang bakal kita jadikan yang namanya itu fungsi objektifnya, gitu kan. Nah, fungsi objektif itu apa? Fungsi objektif itu adalah yang mau kita tuju. Berarti kalau kalau kita bahas keuntungan, berarti tujuan kita apa? Tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, fungsinya gimana? Fungsinya udah pasti. Nih ya, kalau kalau keuntungan berarti dia Z max. Lambat ya. Nah, Z max gini. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya pasti gini. Rumusnya pasti dia itu adalah keuntungannya berapa, lalu produknya ini kan variabel, berarti bisa 3A, ya kan, ditambah 5B, ya kan, lalu ditambah 2C. Ya, nah itu udah pasti jadi fungsi objektifnya gitu kan. Nah, terus kemudian nanti yang jadi constraint itu ya bakal 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 kita tulis sebagai berikut gitu ya. Nah, kalau fungsi constraint-nya itu berarti kan kita tinggal lihat aja nih ya kan, eh, buruh itu dibutuhinnya berapa per produk. Ya kan, nanti totalnya ada berapa? Totalnya ada misalkan buruh itu ada 240 jam kerja. Berarti kita tinggal bikin aja kayak 5X, sorry 5A berarti kalau di sini 5A ditambah, ya kan, ditambah dengan 2B, lalu ditambah dengan 4C. Nah, kalau dia itu tersedia 240 jam, ya kan, berarti dia udah fix ada nih 240 jamnya nih. Nggak lebih, nggak kurang ya, berarti kita pakainya sama dengan. Gitu. Nah, soalnya tuh tipikal, ya kan? Tipikal banget. Nah, di soal yang Bang Moses bingung pun, nih kan, soal ini. Nah, dia tuh tipikal juga, ya kan? Ada yang namanya variabel. Nih, variabelnya ada 3, yang itu produknya 3 media iklan. Ada radio, TV, majalah, ya kan? Atau kalau mau digambarin, variabel-variabelnya adalah ini nih. Kita bisa lihat di sini. Nih, ini radio, ya kan? Nah, ini iklan, ya ini iklan TV. Nah, bawahnya majalah. Bawahnya majalah. Bawahnya majalah. Nah, ini variabelnya, ya kan? Nah, setiap variabel ini, ya kan, dia pasti ada yang namanya constraint-nya. Constraint-nya apa? Nah, sayangnya
Kalau tadi, bentar deh, ini kursor gue kemana nih? Oh ini. Mana sih? Ini. Nah, constraint-nya itu pasti yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuannya, ya kan? Constraint-nya nih, salah satunya di sini, ya kan? Iklan tersebut harus menjangkau penonton pada tingkat rata-rata 25.000 orang. Nah, kalau di sini ada juga nih, menjangkau pendengar tingkat rata-rata 20.000 orang. Nih, ini constraint pertama, ya kan? Nah, di sini mana lagi nih, tingkat 30.000 orang. Oke. Nah, constraint pertama harus dihubungkan dengan apa, ya kan? Yang namanya resource kan pasti ada ketentuannya. Kalau tadi kan di atas kita lihat dia itu maksimal 240, bukan maksimal sih, cuman ada 240, ya kan? Nah, kalau di sini constraint-nya itu adalah paling sedikit itu 450.000 orang untuk constraint pertama. Sasaran tersebut memberikan informasi paling sedikit ke 450.000 orang. Ya kan? Oke. Udah kelihatan nih constraint-nya yang pertama. Terus, kita lihat lagi. Ada nggak constraint yang ke selanjutnya? Terus kita lihat di sini di soalnya. Ada nggak constraint-nya? Oh, ternyata ada. Constraint-nya apa? Kalau mau kita lihat, constraint-nya itu ini. Nih, penghasilannya 7,5 juta. Berapa orang yang penghasilannya 7,5 juta yang dengerin radio? Oh, ada 9.000. Ya kan? Ada nggak di televisi? Pasti ada 22,5. Penghasilannya 7,5 juta. Terus di sini, aduh, kursornya kalau jadi bintik begitu susah ternyata dilihat ya. Nah, di sini 15.000 orang, penghasilannya 7,5 juta kan. Nah, udah. Nah, yang 7,5 juta ini, dihubungkannya dengan apa constraint-nya? Kan kalau tadi paling sedikit informasi 450.000 orang, karena kan kita mau ngomongin tentang total audience, ya kan? Ya kan, total audience. Nah, terus kalau di sini, berarti kita bisa lihat cari constraint-nya di atas, ada nggak keterangannya? Sasarannya ini, nah ini terkait tadi constraint pertama. Nah, ini di antara mereka penghasilan paling sedikit 7,5 juta per tahun itu, ya paling sedikit adalah si 200.000. Nah, ini constraint-nya paling sedikit. Berarti gambarnya kalau paling sedikit gimana? Gini. Kan ini juga nih, gambarnya begini. Berarti nanti semua constraint-nya gambarnya kayak gini. Kalau kalau eh, sorry, kalau di atas itu kan gambarnya sama dengan gitu. Gue masih record kan? Ntar gue udah ngoceh, lupa record lagi. Nah, terus kita lanjut ke constraint yang ketiga. Constraint yang ketiga, gitu ya. Constraint yang ketiga, itu kita cari lagi di bagian produknya di sini. Constraint yang ketiga itu adalah ini. Nih, 14.000 orang diantaranya merupakan orang yang berstatus belum menikah. Warnanya kita ganti, warnanya jadi oranye deh. Biar, sorry, ungu deh, biar kepisah-pisah. Nih ya, nih belum menikah. Ada lagi nggak di sini? Ada nih constraint-nya. Belum menikah. Ada lagi nggak constraint-nya? Nih, bawah. Kalau dia ada di setiap, apa namanya, di setiap variabelnya atau di setiap produknya itu udah pasti constraint. Nah, constraint itu kan artinya adalah batasan gitu kan, atau ya kita bisa menyebutnya sebagai batasan kan. Pasti ada kata-kata paling sedikit atau mengkonsumsi atau paling minimum, paling banyak, paling bla bla bla. Jadi udah pasti ini nih. Ya, yang kalau ada kata-kata kayak gitu itu constraint. Jadi cara bacanya cukup gampang gitu ya.
dipahaminnya. Oke, nah berarti gimana dong constraint-nya untuk yang oh sorry. Penghasilan 300 sorry, tidak kurang dari 300.000 orang ini adalah yang penghasilannya 7,5 juta. Nih ibunya juga ngaco nih ngasihnya nih. Sorry, warnanya salah lagi. Anjing. Nih, yang tidak kurang dari 300.000 orang ini adalah yang penghasilannya 7,5 juta. Semalam aku ngerti bang. Sekarang karena udah berjalan semalam, kita lupa. Nah ini paling sedikit 200.000 orang itu yang belum menikah. Oke ya, itu ya. Nah, jadi gimana rumus fungsinya? Sorry, fungsi objektifnya belum gue jelasin ya. Fungsi objektifnya juga gampang. Yang namanya fungsi objektif itu pasti berhubungannya dengan antara keuntungan atau biaya, ya kan? Nah, kalau di sini kita bisa lihat, Bang. Ya kan? Di sini tuh ada tulisannya nih. Radio biayanya berapa? 4 juta. Terus, kita lihat lagi. Televisi biayanya berapa? 5 juta. Terus di sini iklan biayanya berapa? 5 juta. Tanpa perlu baca soalnya, ini udah pasti yang namanya Zmin karena kita berhubungannya sama biaya, ya kan? Kalau Zmax itu kita berhubungannya sama keuntungan. Jadi ini udah pasti dimintanya rumus Zmin. Nah, berarti gimana nih cara kita bikin fungsi objektifnya? Pertama, semuanya harus diandaikan dulu, ya kan? Kita bisa ngasih simbol dulu. Simbol yang pertama, misalkan di sini kita nyebut si radio ini sebagai X. Lalu kita nyebut si televisi ini sebagai variabel Y. Lalu yang selanjutnya kita nyebutnya sebagai Z. Oke, berarti mulai rumus fungsinya gimana? Rumus fungsinya itu pertama kita siapin dulu objektifnya. Nah ini tadi nih, X, Y, Z. Ya kan udah ditandain. Eh, gimana? Ini matiin nih. Lah, ah, gimana sih? Udah, nice. Nah, berarti gimana fungsi objektifnya? Balik lagi kayak tadi ini, gua gedein ya. Nah, ini radio, tadi itu X, televisi itu Y, ini kita hapus dulu aja. Toh, gue juga salah. Itu ya. Nah, si fungsi objektifnya itu iklan tadi radio adalah X, televisi adalah Y, majalah adalah Z. Nah, kita tulisin dulu fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kayak tadi yang udah gue bilang, fungsi objektif itu pasti antara dia Zmax atau Zmin. Cara lihatnya adalah untuk dia tahu kita Zmin karena kita berhubungannya dengan biaya, ya kan? Nah, berarti di sini fungsinya, rumusnya adalah pertama kita lihat biaya dari masing-masing eh, apa namanya variabelnya. Nah, kalau di sini kalau kita mau pasang iklan di radio itu biayanya 4 juta. Kalau mau pasang di TV itu 5 juta, mau pasang di majalah itu 5 juta. Berarti rumusnya gampang aja, Bang. Ya kan tinggal tadi 4 juta, ya kan itu di X, 4 juta X ditambah ya kan yang namanya Y-nya, biayanya adalah 5 juta juga. Ini adalah Y, lalu ditambah yang namanya 5 juta lagi untuk yang Z. Oke, ini Z min. Oke, nah terus gimana kita nentuin tadi constraint-nya? Constraint-nya kan udah gue tandain ya dari tadi ya Bang ya. Constraint-nya yang pertama kita mulai dari ini dulu aja nih. Dari tingkat rata-rata 20.000 orang ini atau eh, total informasi yang diberikan gitu nggak sih? Nah,
Pokoknya istilahnya apa ya yang enak ya? Ntar. Kita cari istilahnya total jangkauan audiens. Nih, constraint yang pertama itu adalah paling sedikit 450.000, berarti ya udahlah anggaplah jangkauan audiens. Nih gue izin hapus atau boleh kali ya. Udah lagi aja lah. Constraint yang pertama itu tadi adalah total jangkauan audiens. Pokoknya kan semua yang denger, yang nonton, yang baca itu adalah 450.000 paling sedikit. Kita nyebutnya total jangkauan audiens. Nah, ini kayak gini, set, set. Nah, kita lihat, ya kan, tadi 450.000, berarti kalau di sini kita lihat untuk yang X, pendengarnya itu tingkat rata-ratanya ada di 20.000. Lalu 25.000 untuk di Y, dan 30.000 untuk di Z. Berarti kalau kayak gini, kita pakai, tulis aja 20.000 X, lalu ditambah 25.000 Y, lalu ditambah 30.000 Z, ya kan? Nah, ini gue jujur males nyari formula mana ya, bentar ya. Ini kita masukin. Tuh, mana sih simbol? Ah, bukan simbol. Formula. Insert new equation. No. I just wanna insert this. Nah, ya kan? Lebih dari 450.000 karena minimal 450.000 orang ya yang dengar, nonton atau baca. Terus yang kedua kita cek di sini, ya kan? Nah, di yang kedua itu aturannya adalah ini berpenghasilan 7,5 juta, ya kan? Ini berpenghasilan 7,5 juta. Ini berpenghasilan 7,5 juta. Berapa untuk masing-masing? Untuk di X itu ada 9.000, di Y itu 22.500, dan di Z itu adalah 15.000. Berarti kalau kayak gini tinggal ditulis aja yang namanya audiens dengan penghasilan di atas 7,5 juta. Atau minimal deh, ya, 7,5 juta. Nah, ini gue izin nulis constraint-nya di bawah aja biar nggak ribet. Berarti tadi di X itu ada 9.000, ya kan? Kita cek lagi, agak lupa. Oke, terus di Y itu ada 22.500, 22.500 gitu ya. 22.500 itu di Y. Lalu ditambah ada, kayak Dori, gue lupa. Ingatannya cuma sebentar, 15.000 di Z. Nah, lalu constraint-nya gimana? Ya kan, maksudnya si lebih dari berapa? Nah, jujur karena ibunya nih aneh gitu ya tulisannya. Di sini tuh berarti di suatu kota tertentu dengan tidak kurang dari 300.000 orang, di antara mereka berpenghasilan paling sedikit 7,5 juta per tahun. Terus, nah ini berarti constraint-nya kita ini nih, yang 300.000 orang ini. Kalau semalam aku nulisnya tuh paling minimal itu adalah 200.000, di sini 300.000 terusnya. Nah, berarti tinggal yang selanjutnya, yang nomor 3. Kita lihat lagi aturannya apa. Aturannya adalah di sini 14.000 orang diantaranya belum menikah. 10.000 orang diantaranya berstatus belum menikah. Nah, ini kita nih Bang. Di antara 14.000 orang ini ada kita Bang. Itu
kita nyebutnya sebagai audiens yang belum menikah. Nah, lihat lagi. Ingetannya cuman sebentar, langsung lupa lagi. Yang belum menikah di X itu, dingin. Yang belum menikah di X itu 14.000, di Y itu 10.000, dan di Z juga 10.000. 14, 10, 10. Berarti kalau kayak gini, 14.000, 14.000 X ditambah, sorry, 10.000 Y, lalu ditambah 10.000 Z, ya kan? Nah, lagi-lagi ini pasti kan tadi dibilang seminimal mungkin, paling sedikit gitu ya. Paling sedikit adalah sekian. Maka kita lihat di sini tadi yang penghasilannya 7,5 juta itu 300.000 orang. Nah, di sini serta paling sedikit 200.000 orang di antara mereka itu merupakan orang yang berstatus belum menikah. Berarti di sini tinggal 200.000 orang. Oke. Nah, terus gimana kalau udah sampai sini? Ya udah sampai sini tinggal di running aja, di running di mana? Di running di POM. POM. Oke, ini kita close. Nah, di running di POM QM itu berarti di linear programming. Ini namanya kalau nanti di ujian nama kita, Rizky Malik. Nah, constraint-nya kayak tadi kita lihat, constraint-nya kita ada 3. Variabelnya tadi ada X, Y, Z, jadi ada 3. Objektifnya adalah Z-min, berarti minimize. Lalu kita oke. Nah, berarti di sini kita masukin kayak tadi yang udah ada di tulisan. Ini boleh kita bagi 2 mungkin. Nah, gini ya. Shing. Nah, di sini objektifnya tadi 4 juta. Betul ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terus ini 5 juta juga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, total jangkauan audiens. Kita tinggal masukin aja di sini. Jangkauan audiens itu kita masukin sebagai constraint pertama. Kan ini variabel kita, berarti tinggal dimasukin aja. Ini 20.000. Oke, terus ini 25.000. Terus ini adalah 30.000. Ah, dang it. Nah, oke. Nah, terus di RHS kita masukin tadi paling minimumnya berapa? 450. Mm-mm, mm-mm. 450.000. Ya, 450.000. Nah, nanti dia muncul equation-nya, kita diemin aja. Terus penghasilan minimal 7,5 juta ini adalah constraint kedua kita. Kita masukin aja 9.000 syarat komputer ini. Aplikasi ini menyebalkan 22.500, ini 15.000. Ya, terus paling minimumnya itu kita pastiin juga tandanya benar. Ini tandanya udah oke kebetulan. Ini 300.000. Terus audiensnya yang belum menikah ini 14.000. Ini 10.000. Dan ini adalah 10.000. Maka totalnya RHS adalah 200.000. Oke ya. Udah oke.
Kita fullin lagi. Nah, ini udah di minimize, objektifnya udah bener, ini semuanya rumusnya udah bener harusnya. 300.000, 200.000 kok tulisan nolnya oke. Oke, ini kita solve. Nah, jadi untuk oh sorry, ya untuk totalnya yang kita perlukan itu solusinya adalah kita pergunakan X1 atau X1 itu tadi apa ya? X1 itu adalah radio. Kita pergunakan radio 5 kali, 5 iklan radio, lalu 8 iklan televisi, dan 5 iklan majalah. Ya, untuk meminimalisir biaya. Berapa total audiens yang bisa dijangkau? Yang bisa dijangkau itu berarti ada berapa nih? Sorry. Berapa pengeluaran biaya iklannya maksudnya di sini? Ya kan? Berarti ada di 85 juta. Gitu. Dah, selesai. Semoga Bang Moses, oh sorry Bang Moses, ini 30 menit. Teman-teman juga yang mungkin mau nonton, ya udahlah, ya pokoknya gitu. Stop sharing. Oke guys, cukup sampai di sini pelajarannya. Terima kasih. Dang it, stop recordingnya susah. Stop.